Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manusia di muka bumi ini tak terkecuali mau apa agamanya, bangsanya, bahasanya maupun adat kebiasaannya. Dalam menerima suatu ketetapan Allah, baik berupa ujian atau cobaan, pastilah akan selalu timbul suatu pertanyaan kepada Allah, terutama ketika sedang ditimpakan kepada dirinya suatu ketetapan yang buruk menurut pandangannya. Akan timbul perasaan kecewa, berkecamuk, dan sepintas menyalahkan Tuhan, seraya dalam hatinya berkata, "Kenapa Allah menimpakan suatu cobaan atau ujian kepada saya?" Inilah manusia yang sifatnya mudah tergoncang keyakinannya ketika diberi ujian. Namun tidak semata-mata Allah memberikan ujian kepada kita jika tidak ada maksud dan tujuannya serta kebaikan di dalamnya. Sebagai contoh, semisal kita dihina, direndahkan, bahkan dicaci maki oleh orang yang tidak menyukai diri kita. Lalu, bagaimana kita dalam menghadapi hal tersebut dan bagaimana cara mengatasinya? Dalam hal ini, kembalikan lagi kepada firman Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 10, "Dan bersabarlah terhadap apa yang mereka ucapkan dan jauhilah dengan cara yang baik." Dalam ayat tersebut terdapat kata hajron jamila yang artinya pagar yang cantik atau indah, yang dalam arti secara mendalamnya adalah pagari diri ini dengan kesabaran dan baca secara hakikat apa yang tersirat di dalamnya. Disinilah kita membaca bahwa ujian tersebut di dalamnya terdapat rahmat Tuhan yang dibungkus dengan laknat. Dan bagi orang yang tinggi keimanannya akan menganggap ini sebagai pelajaran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diri kita. Apa pelajaran yang didapat dari kejadian tersebut? Dalam hal ini diperlukan pengkajian rasa, yaitu mengaji rasa atau mengaji diri. Kenapa dihina, kenapa dicaci maki, dan lain-lain. Jika ini dijadikan ayat keterangan buat kita, maka kita tidak ada daya dan upaya untuk membalas hinaan dengan hinaan lagi. Yang ada adalah ini merupakan peringatan Allah kepada kita, sehingga kita dihina, dicaci maki oleh orang lain. Berarti di dalam diri kita masih ada celah perbuatan kita yang menyebabkan dihina, dicaci, sehingga jadikan ini sebagai rahmat Tuhan. Kita yakin dan tahu rasanya dihina pasti sakit hati, pasti kesal dan kecewa. Oleh karena itu, disinilah kita membuka hijab laknat tadi, kita jadikan sebagai rahmat Tuhan. Jika tahu rasanya dihina itu sakit hati, kecewa, dan lain-lain, maka kita juga jangan menghina dan merendahkan. Karena rasanya pasti sama dengan apa yang kita rasakan, maka pelajarannya adalah kita tidak perlu menghina, cukup pagari diri kita dengan pagar yang cantik dan indah, yaitu dengan ucapan dan tingkah laku yang baik. Insya Allah ini akan menjadi rahmat. Ibarat tanaman yang kita tanam agar subur dan menghasilkan buah yang banyak, tentunya perlu diberi pupuk yang berkualitas. Sama halnya dengan diri ini, jika hal yang menjijikan atau tidak mengenakan tegasnya laknat datang kepada kita, maka anggaplah itu sebagai pupuk yang mampu menyuburkan hati kita sehingga menghasilkan buah berupa akhlak yang baik dan berkualitas yang unggulan. Disinilah pentingnya mengaji rasa dan mengaji diri agar mampu membaca ayat-ayat Allah yang tanpa aksara atau tanpa huruf atau ayat-ayat hidup, sehingga kita mampu mengubah laknat menjadi rahmat dan meningkatkan kualitas diri ini dalam menghadapi suatu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Fussilat ayat 34, "Izfa billati hiya ahsan", yang artinya tolaklah suatu kejahatan dengan kebaikan. Dengan kata lain, kita tidak perlu membalas dengan kejahatan pula, namun balaslah dengan kebaikan. Nah, dari dua keterangan di atas sudah jelas pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buatlah pagar bagi diri kita dan selalu berbuat baik sekalipun dijahati. Dari hal ini, kita semakin pandai dalam mengupas laknat menjadi rahmat dan semakin pandai dalam mengendalikan diri kita.
pada akhirnya kita semakin berhati-hati dan waspada dalam ucapan, itikad dan laku lampah atau perbuatan yang sekiranya ucapan, itikad dan perbuatan kita akan mengundang hinaan, cacian dan kebencian dari sesama, maka kita mampu mengeremnya dan membuat pemagar sehingga hinaan, cacian tidak akan datang jika kita tidak menghina, memaki dan lain-lain terhadap orang lain. Maka disinilah Tuhan akan memberikan suatu penghargaan atas kelulusan kita dalam menjawab ujian atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan diberikan pangkat ihsan karena mampu menolak suatu kejahatan atau ujian dengan cara yang baik atau kebaikan. Di sini pula hati kita diuji dan ditempa agar semakin kuat dan berilmu, karena ujian merupakan tempaan bagi hambanya yang bertakwa. Ibarat emas ditempa berkali-kali, dibakar dan dibentuk, nilainya tetaplah emas, barang berharga yang bernilai tinggi. Semoga saya dan kita semua dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberi kekuatan yang lebih dalam menghadapi ujian hidup. Semoga bermanfaat dan dapat mengambil pelajaran. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.